Selamat siang Bu, saya Randika Jonathan akan menjelaskan materi tentang hukum kekekalan energi. Yang akan saya jelaskan yaitu pengertiannya, bunyinya, rumusnya, dan contoh soal. Pertama-tama, sebelum masuk ke materi, kita terlebih dahulu akan mengetahui tentang pengertian dari hukum kekekalan energi. Pengertiannya itu menyatakan, maksudnya hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi itu kekal dan tidak dapat berubah besarnya sepanjang waktu, memiliki nilai yang sama baik sebelum sesuatu terjadi maupun sesudahnya. Energi dapat diubah bentuknya, tapi besarnya akan selalu sama. Bunyi dari hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi lain. Pertama, ada hukum satu termodinamika yang berbunyi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tapi tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan atau konversi energi. Karena energi bersifat kekal, maka energi yang ada di alam semesta ini jumlahnya tidak pernah berubah, tidak pernah bertambah, dan tidak pernah berkurang. Yang ada hanyalah perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sebelum lebih jauh lagi kita masuk ke materinya, kita mengenal sedikit tentang sejarah hukum kekekalan energi. Jadi penemu dari hukum kekekalan energi itu bernama James Prescott Joule. Dia merupakan seorang ilmuwan Inggris yang namanya diabadikan menjadi satuan energi Joule. Dia lahir di Salford, Lancashire di Inggris pada 24 Desember 1818 dan meninggal pada tanggal 11 Oktober 1889. Joule dikenal sebagai siswa yang rajin belajar. Dia rajin bereksperimen dan juga rajin menulis buku. Bukunya yang berjudul tentang panas yang dihasilkan oleh listrik itu terbit pada tahun 1840 saat dia masih berusia 22 tahun. Lalu 4 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1847, ia juga menerbitkan buku mengenai hubungan dan kekekalan energi. Ketika itu, hukum kekekalan energi merupakan hukum pertama dalam termodinamika. Ada manfaat dan fungsi kekekalan energi. Manfaatnya itu contohnya ada energi listrik, energi panas, energi kimia yang tersimpan dalam makanan, bahan bakar, dan energi nuklir. Setelah muncul teori atom, ada contoh lainnya, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas atau setrika, energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin, dan lain sebagainya. Proses perubahan bentuk energi ini sebenarnya disebabkan oleh adanya perubahan energi antara energi potensial dan energi kinetik pada tingkat atom. Semua energi yang ada di alam semesta ini tidak dapat dihilangkan. Energi hanya dapat diubah bentuknya menjadi energi bentuk lain. Contohnya, panas setrika merupakan hasil perubahan dari energi listrik. Nah, itulah yang dimaksud dengan konversi energi. Konversi energi ini sangat berkaitan sekali dengan hukum kekekalan energi. Namun, apa sih yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja sehingga dapat terciptanya suatu kegiatan. Bukan hanya itu, energi
dikelompokkan menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Yang pertama itu energi kinetik. Energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Energi kinetik bergantung pada kuadrat kecepatan sebuah benda, sehingga semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki energi kinetik. Sedangkan semua benda yang diam tidak memiliki energi kinetik. Jika benda bergerak semakin cepat, maka energi kinetik benda semakin besar. Demikian juga jika massa benda semakin besar, maka energi kinetik benda akan semakin besar. Contohnya, kendaraan bergerak, bumi mengelilingi matahari, anak panah yang dilepas. Itu dia contoh energi kinetik. Ini dia gambarnya, anak panah yang dilepas dan mobil bergerak konstan. Energi kinetik itu dibagi dua, yaitu energi kinetik translasi, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang mengalami gerak lurus atau lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua, energi kinetik rotasi, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang berotasi atau lintasannya berupa lingkaran. Ini contoh dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Nah, ini bedanya. Yang translasi dia rotasinya lurus, sedangkan energi kinetik rotasi dia rotasinya melingkar. Oke. Bagaimana cara menjawab soal energi kinetik? Nah, untuk rumus dari energi kinetik itu sendiri, yaitu EK sama dengan 0,5 atau 1/2 kali mv pangkat 2. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah mobil memiliki massa 500 kg, melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Hitung energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut. Apa yang akan terjadi jika mobil direm secara mendadak? Nah, kita cari dulu diketahuinya. Pertama itu massanya. Massanya diketahui 500 kg. Terus kecepatan badannya itu 25 meter per sekon. Yang ditanya energi kinetiknya. Jadi energi kinetik sama dengan setengah kali M kali V pangkat 2. Maka setengah kali 500 kali 25 kuadrat. Sehingga hasilnya oke. Yang kedua ada energi potensial. Energi yang ada di suatu benda karena letak benda itu berada dalam medan gaya. Benda yang diam namun berada di ketinggian tertentu, maka akan memiliki energi potensial. Sedangkan benda yang bergerak namun tidak memiliki ketinggian, maka tidak memiliki energi potensial. Jika posisi suatu benda terhadap titik acuannya semakin tinggi, maka energi potensial gravitasinya juga semakin besar. Contohnya, medan gaya gravitasi menyebabkan benda berbeda-beda energi potensial bergantung pada ketinggian benda. Nah, contohnya itu mobil yang berada di atas dan kelapa yang menggantung di pohon. Ada beberapa hal yang mempengaruhi energi potensial dari sebuah benda, tetapi 3 hal yang paling utama adalah massa benda tersebut, gaya gravitasi, dan ketinggian benda tersebut. Rumus dari energi potensial yaitu EP atau energi potensial sama dengan M kali G kali H, di mana EP itu energi potensial, M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi bumi atau 9,8 m/s², dan H adalah ketinggian benda. Jadi, contoh soalnya seperti ini. Benda bermassa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Tentukan usaha yang dilakukan gaya berat benda tersebut pada saat mencapai tanah. Jadi yang diketahui itu massanya, terus
H-nya atau ketinggian, dan yang ditanya itu W. Karena masanya 2 kg, H-nya itu 0, yang ditanya W, maka W sama dengan M kali G kali HT kurang HO sama dengan 2 kali 10 kali 20 kurang 0 sama dengan 20 kali 20 W sama dengan 400 Joule. Oke, lanjut. Ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu sekaligus berada pada kedudukan atau posisi tertentu terhadap titik acuannya. Energi mekanik adalah penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Jika energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki suatu benda bernilai besar, maka energi mekaniknya juga semakin besar. Contoh energi mekanik. Ketika kita memukul paku dengan sebuah palu, palu itu akan kita angkat sehingga posisinya lebih tinggi. Itu adalah energi potensialnya. Kemudian kita gerakkan ke arah paku dengan kecepatan tertentu. Itu energi kinetiknya. Kemudian saat paku dan palu bersentuhan, paku akan terdorong. Itu dia baru energi mekaniknya. Dan contoh kedua, kincir angin. Ini dah. Yang pertama ada paku yang dipukul menggunakan palu. Yang contoh kedua ada kincir angin. Rumus dari energi mekanik itu sendiri yaitu EM sama dengan EK tambah EP, di mana M itu energi mekanik, satuannya Joule, EK energi kinetik, satuannya Joule, dan EP energi potensial satuannya Joule. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah mangga memiliki massa 100 gram dilempar secara vertikal ke atas. Saat ketinggiannya 10 meter dari permukaan tanah mempunyai kecepatan 4 meter per sekon. Berapakah energi mekanik buah mangga pada saat tersebut? Jika G sama dengan 10 M per S kuadrat. Nah, kita cari dulu diketahuinya. Di sini diketahui M sama dengan 100 gram atau sama dengan 0,1 kg. H-nya itu ketinggiannya itu sama dengan 10 M. V-nya itu sama dengan 4 M per S, dan gravitasinya itu sama dengan 10 M per S kuadrat. Dan ditanya itu energi mekaniknya. Karena tadi rumusnya EM sama dengan EP tambah EK. Nah, sebelumnya kita harus mencari dulu EP dan EK-nya. Di mana EP itu M kali G kali H, sedangkan EK itu 1/2 kali M kali V kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah diketahui. EM sama dengan 0,1 kali 10 dikali 10 ditambah 1/2 dikali 0,1 dikali 42. Nah, itu bisa kita kalikan. Setelah itu hasilnya 10 ditambah 0,8. Nah, tinggal kita tambahkan. Maka hasil akhirnya adalah 10,8 Joule. Oke, lanjut. Nah, setelah kita membahas ke 3 energi tadi, maka ketiga energi tadi itu berkaitan dengan hukum kekekalan energi. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas rumus dari hukum kekekalan energi yang juga berkaitan dengan ketiga energi tadi, mana M1 sama dengan M2. Maka EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Lebih ditingkatkan yaitu 1/2 M kali V kuadrat ditambah M kali G kali H sama dengan 1/2 atau 1/2 kali M kali V kuadrat ditambah M kali G kali H. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan
apa itu M, apa itu V, apa itu G. Nah, M itu adalah energi mekanik awal dan energi mekanik akhir. Sedangkan EK itu energi kinetik awal. EK1 dan EK2 itu energi kinetik awal dan energi kinetik akhir. Yang terakhir EP1 dan EP2 itu energi potensial awal dan energi potensial akhir. Nah, lanjut. Contoh soal dari hukum kekekalan energi. Nah, soalnya seperti ini. Sebuah buah kelapa yang masanya 4 kg jatuh dari pohonnya tanpa kecepatan awal dari ketinggian 20 meter di atas permukaan tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapa kecepatan buah kelapa pada saat ketinggian 10 meter? Yang diketahui, M1 dan M2 sama dengan 4 kilo, V1 sama dengan 0,0 meter per sekon, H1 sama dengan 20 meter, grafi G sama dengan 10 meter per sekon, H2 sama dengan 10 meter. Maka penyelesaiannya, EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Bisa dijabarkan jadi 1/2 kali M kali V ditambah M kali G kali H sama dengan 1/2 kali M kali V kuadrat ditambah M kali G kali H. Nah, maka seperti ini. Jadi 1/2 kali 3 kali 0 kuadrat ditambah 4 kali 10 kali 20 sama dengan 1/2 kali 4 kali V kuadrat ditambah 3 kali 10 kali 10. Oke. Sehingga akan mendapatkan 0 tambah 800 sama dengan 2 kali V2 kuadrat ditambah 300. Nah, dibalikan 2 V kuadrat sama dengan 800 kurang 300, 500. V2 kuadrat sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 250. Jadi V2 kuadrat sama dengan 250. Atau V2 aja sama dengan 15 dikali 81. Contoh soal yang kedua. Andi menjatuhkan sebuah batu dari ketinggian 20 meter sehingga batu bergerak jatuh bebas. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan batu setelah berpindah sejauh 5 meter dari pohon awalnya adalah. Nah, yang diketahui itu H1 sama dengan 20 meter, V1 sama dengan 0, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H sama dengan 5 meter, dan H2 sama dengan 20 dikurang 5 sama dengan 15 meter. Ditanya V2. Maka EM sama dengan M1 sama dengan M2, EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Maka M kali G kali H1 ditambah 1/2 M kali V1 kuadrat sama dengan M kali G kali H2 ditambah 1/2 M kali V2 kuadrat. M dikali 10 kali 20 ditambah 0 sama dengan M kali 10 kali 15 ditambah 1/2 M kali V2 kuadrat. Hasilnya 200M sama dengan 250M ditambah 1/2 M kali V2 kuadrat. 200 sama dengan 150 ditambah 1/2 kali V2 kuadrat. Nah, maka 200 dikurang 150 sama dengan 1/2 kali V2 kuadrat. Hasilnya menjadi 50 sama dengan 1/2 V2 kuadrat. Maka 100 sama dengan V2 kuadrat. V2 aja sama dengan 10 meter per sekon. Demikian hasil laporan yang bisa saya sampaikan tentang hukum kekekalan energi. Kurang lebih mohon maaf, kritik dan saran boleh disampaikan. Terima kasih.